Ada satu film yang terkenal sekitar 80-an atau 90-an, saya lupa. Film itu bicara tentang seorang pialang atau pemain saham di Amerika, di Wall Street. Dan salah satu frase yang terkenal dari film tersebut mengatakan, "Greed is good." Serakah itu bagus, serakah itu baik katanya. Wow. Di dunia yang kita lihat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kita ketemukan orang-orang yang serakah, rakus. Serakah itu artinya relentless desire. Suatu keinginan yang terus-menerus, relentless, tanpa berhenti. Keinginan yang tidak bisa dihentikan untuk memiliki sesuatu yang lebih daripada apa yang sudah dimiliki. Itu rakus. Relentless desire untuk sesuatu yang saudara miliki dan saudara ingin more. The more you get, the more you happy maybe. Lebih daripada yang kita inginkan dan kita dapatkan, itu yang kita kejar terus. Dan itu akibatnya kita sebut namanya greed, rakus, greedy. Rakus ini atau kerakusan ini merusak dalam dua level. Yang pertama level individu dan level sosial Bapak Ibu sekalian. Dalam level individu merusak well-beingnya Bapak Ibu sekalian. Artinya saudara sendiri dirusakkan oleh kerakusan saudara. Jika saudara rakus makan, rakus ini, rakus itu. Bicara tentang food ya, dengan makanan, saudara akan mengalami, tubuh saudara itu mengalami sesuatu yang fatal Bapak Ibu sekalian. Banyak daripada kita nggak ngerti tentang ini. Kita ingin more. Tetapi dalam level individu ini juga merusak relasi kita dengan orang lain. Keinginan yang terus menerus akan kekayaan akhirnya merusak hal-hal yang etik dalam kehidupannya kita. Akhirnya kita terisolasi dengan lingkungan di mana kita berada. Orang rakus dengan kekayaan, berusaha mendapatkan kekayaan terus. Akhirnya tanpa dia sadari, dia mengisolasikan dirinya. Orang yang mengejar keuangan dengan hal terus, dia rakus dengan more dengan uang, mengakibatkan dia punya level relasi dengan orang lain, orang yang dicintai oleh keluarganya, oleh orang di lingkungannya. Itu jadi rusak Bapak Ibu sekalian. Dalam level sosial, kerakusan mengakibatkan adanya gap yang jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya bertambah kaya, mengejar kekayaannya, sedangkan yang miskin Bapak Ibu sekalian tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tindak tanduk daripada orang yang mengejar harta. Orang miskin juga bisa rakus Bapak Ibu sekalian. Karena dia rakus ingin menjadi orang manusia yang sukses, dalam arti kata dia mengejar sesuatu. Dalam sosial level juga kerakusan dan keserakahan ini merusak lingkungan manusia. Manusia, coba saudara lihat. Banyak yang tanah-tanah menjadi gundul, hutan-hutan jadi gundul karena keserakan dan kerakusan manusia. Merusak lingkungan di mana kita berada. Lingkungan impact menjadi besar karena kerakusan yang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kerakusan akan jabatan, akan kekuasaan dan banyak hal. Jadi bagaimana kita hidup di tengah dunia yang mengajarkan kepada kita tentang greedy is good. Rakus itu baik. Mari kita lihat Alkitab kita. Dan kita belajar daripada kebenaran Tuhan. Supaya hidup kita itu baik Bapak Ibu sekalian. Supaya hidup kita itu jangan menjadi manusia yang bodoh dalam menjalani kehidupan ini. Even kita sebagai orang Kristen, kita bisa menjadi manusia yang rakus loh. Rakus akan kekuasaan, rakus akan hal-hal kelihatannya kita baik, tetapi sebenarnya kita sedang rakus akan masalah-masalah gereja. Waduh Bapak Ibu sekalian,
sebagai hamba Tuhan, saya melihat yang demikian. Tapi tolong kita minta kepada Tuhan untuk memberikan kita pemahaman yang benar tentang hal ini. Tapi sebelumnya kita doa ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini. Biar kami belajar hal yang baik, hal yang indah, hal yang agung, hal yang mulia. Dan biar kami menjalani hidup ini ya Tuhan, dengan firman-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Dan demi nama Yesus, tolong kami Roh Kudus. Amin. Nah, ada satu cerita di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Nah, cerita di Bilangan ini sebenarnya sederhana sekali Bapak Ibu. Adanya pemberontakan di dalam bangsa Israel yang lagi menuju tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Musa. Dan cerita ini melukiskan kepada kita tentang betapa luar biasanya kerakusan akan hal akan materi mengakibatkan kerusakan, damage yang luar biasa. Mari kita baca cerita tersebut. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan. Perhatikan, bin Lewi berarti orang ini adalah orang yang melayani Tuhan. Karena orang Lewi adalah para pelayan Tuhan. Beserta Datan, Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Waduh, perhatikan kata memberontak melawan Musa. Nah, kalau saudara memperhatikan teks ini memberontak melawan Musa, teks Alkitab menjelaskan kepada kita Musa adalah orang yang paling lemah lembut di muka bumi ini. Itu teks Alkitab mengatakan demikian. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang memimpin, pemimpin saudara lemah lembut, artinya penuh dengan pengertian, dan saudara memberontak kepada dia. Wow. Kalau pemimpin saudara memang orangnya kasar, orangnya sembronoan, orangnya vulgar gitu, violence gitu, mungkin saudara bisa memberontak karena sikapnya. Tetapi kalau orang itu sudah lemah lembut, penuh pengertian, dan saudara memberontak, waduh, saya nggak habis pikir nih. Ayat ini menjelaskan kepada kita sesuatu yang sangat mendalam. Why? Kenapa? Sampai orang ini memberontak kepada orang yang memimpin mereka itu sangat baik. Kita baca seterusnya. Memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Wow, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat dan semuanya orang-orang yang berkenamaan. Wow. Imagine Bapak Ibu sekalian, satu orang yang namanya Korah bisa mempengaruhi 250 orang terpilih kenamaan untuk memberontak kepada pemimpin mereka, bos mereka, komander mereka, namanya Musa. Yang kata Alkitab lemah lembut. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Wah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terus ayat yang keempat. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Ayat 5. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan dia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Ayat yang ke-6. Perbuatlah begini, ambillah pembaran-pembaran hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhkanlah api ke dalamnya, taruhlah hukuman di atasnya, di depan Tuhan dan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengarlah, hai orang-orang Lewi. Belum cukupkah bagimu
bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperlukan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang kamu mau pula menuntut pangkat imam lagi. Wah, ternyata orang ini punya sesuatu. Dia udah punya sesuatu, dia kepengen lagi yang lebih. Dia udah jabatannya melayani Tuhan, dia kepengen ngambil satu jabatan yang paling top di dalam bangsa Israel, menjadi imam. Imam itu memang hanya keturunannya Harun, tetapi para pelayannya yang dibawa oleh imam itu adalah orang-orang Lewi. Wah, jadi kita mulai nemu nih, oh permasalahannya adalah permasalahan yang begini, kepengen lebih gitu. Lalu ayat 10. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Oh, ternyata tujuannya mau ngambil jabatannya Harun. Paling enggak disamain lah gitu ceritanya. Paling enggak gua setara gitulah. Paling enggak kita selevel, equal gitu. Gak mau dong kita terus-terus diperintah-perintah oleh Harun. Gak mau dong kita harus begini-begini melayani di kemah. Gue juga kepengen. Makanya si Korah mengatakan, wah kamu nih ninggiin diri. Ini bangsa yang kudus. Mereka dimiliki oleh Allah. Kenapa kamu yang mencoba meninggikan diri? Nah ini masalah benar-benar Bapak Ibu sekalian. Sebab itu engkau dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Perhatikan kalimat tersebut. Ayat yang ke-12 menjelaskan lebih lanjut. Dikatakan demikian. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tapi jawab mereka, kami gak mau datang. Waduh. Belum cukupkah bahkan engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun. Sehingga masih jugakah engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Waduh, mulai ada konspirasi. Mulai ada pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh Bapak Ibu sekalian. Kepada pemimpinnya yang sangat-sangat bijak itu. Sangat-sangat lemah lembut itu. 14. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah. Mulai dipertanyakan, kenapa engkau memimpin kami? Dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Waduh, langsung ditolak ajakan daripada Musa. Ayat 15. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan. Wah, langsung pemimpin yang sangat lemah lembut ini, dia marah Bapak Ibu sekalian. Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka. Dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Musa ngadu Bapak Ibu sekalian. Gue gak pernah mempersulit mereka. Aku gak pernah ngambil, gak ada benefitnya sama sekali, gak pernah disuap, gak pernah dapat keuntungan satupun. Makanya dia ngadu sama Tuhan. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan. Ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Ayat 17. Baiklah, kamu masing-masing bawa perbaraan membubuk ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Ayat 18. Maka mereka masing-masing bawa perbaraan membuka api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berilah mereka di depan pintu kemah pertemuan juga Musa dan Harun. Ayat yang ke-19. Dan ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di hadapan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Ayat yang ke-21 mengatakan, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat itu supaya aku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Ayat yang ke-22. Tapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?
Lihat Bapak Ibu sekalian. Lihat, akibat menginginkan menginginkan jabatan yang lebih, kerakusan terjadi. Dan akhirnya apa? Tuhan marah. Tapi lihat pemimpin ini masih terus aja dibela. Masih aja terus dibela. Ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umatku, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan, Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan. Janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. 27. Maka pergilah mereka di sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan, Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anak-anaknya dan anak-anaknya yang kecil. Aduh. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Haleluya. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, maka mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Wow. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Ayat 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perbuatan itu, maka terbelalah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan segenap semua orang yang ada pada Korah dan segala harta mereka. Ayat 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Mengerikan Bapak Ibu sekalian. Harusnya kita baca sampai pasal ayat yang ke-22. Tapi saya terus sampai ayat yang ke-33. Untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang masalah ini. Tentang greediness ini. Tentang kerakusan ini. Teks kita pada hari ini mengajar kepada kita tentang kerakusan dari hal pemberontakan. Korah mengajak 250 orang pemimpin yang terkenal untuk mempertanyakan tentang kepemimpinan daripada Musa. Dan untuk meminta mereka mengangkat menjadi imam selain Harun dan keluarganya. More power, greedy. Sini kita bisa belajar. Orang ini rakus akan kekuasaan. Rakus akan recognizing. Rakus akan orang supaya mereka bisa dilihat. Dan kerakusan ini menyebabkan tragedi yang luar biasa. Kerakusan yang kita baca pada hari ini menunjuk kepada 3 perkara yang sangat penting. Bahwa kerakusan yang tidak terdeteksi mengakibatkan pemberontak kepada otoritas dan merusak harmoni yang ada. Kadang-kadang orang yang rakus itu gak kelihatan loh. Tapi teks ini jelas sekali gak terdeteksi. Si Korah masih menjalankan kegiatan sebagai orang Lewi. Gak kelihatan Bapak Ibu, masih melayani. Tetapi di hatinya ada sesuatu yang membuat dia menginginkan sesuatu. Kerakusan yang tidak terdeteksi, yang tidak bisa dideteksi, yang tidak bisa dilihat, mengakibatkan
adanya harmoni, disharmoni. Dari pemberontakan, keluar nih masalah pemberontakan. Korah ini pinter Bapak Ibu sekalian. Gak kelihatan. Melayani dengan baik, mungkin dengan sukacita. Tapi dia mulai mempengaruhi. Teks tadi mengatakan, orang-orang yang dipengaruhi itu bukan orang yang main-main loh. Bukan krocok-krocok, bukan yang ece-ece. Orang-orang ternama, bukan yang ternama, tetapi dipilih dari sebuah rapat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Korah ini bisa masuk dan merusak harmoni daripada kepemimpinan yang ada. Dari teks ini, dari Bilangan 16 kita belajar bahwa kerakusan atau rakus membawa kita kepada hal yang kita sebut tidak lagi menghargai, tidak lagi respect kepada rightful authority. Nggak ada lagi penghargaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kerakusan ini sangat berbahaya. Kita bisa belajar bahwa ketika orang-orang mulai dirasuk atau dikuasai oleh kerakusan, maka akan timbul disrespect kepada otoritas. Kalau saudara mulai rakus kepada masalah keuangan, maka saudara akan mulai disrespect. Sebagai orang Kristen kemungkinan saudara akan disrespect kepada gereja. Ya gereja mah cari-cari duit aja. Gereja-gereja mah memang orang begitu cuma ngumpul-ngumpul memperkaya pendetanya kan gitu kan. Kalau saudara mulai dapat duit mau lagi more. Jadi saudara akan mengatakan apa sih? Ini berbahaya Bapak Ibu sekalian. Greed membawa kita kepada hal yang kita sebut disrespect kepada otoritas yang ada. Lalu yang ketiga, kerakusan membuat kita buta kepada apa yang telah kita terima dari Tuhan. Oh, si Korah ini buta. Tuhan, maka tadi Musa mengatakan, apa belum cukup kamu? Dikasih Tuhan kesempatan untuk melayani. Apa kamu nggak cukup tuh katanya? Korah dengan teman-temannya dibutakan. Korah penyebab kebutaan. Kegridian daripada Korah, kerakusan daripada Korah membuat semua orang yang mengikutinya menjadi buta tentang apa yang telah mereka terima daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seorang teolog terkenal dari abad 12-13 namanya Thomas Aquinas mengatakan, kerakusan itu adalah dosa yang diakibatkan atau ditimbulkan dari terlalu berkelebihannya cinta kita akan kekayaan, akan sesuatu yang lebih. Aquinas menjelaskan bahwa kerakusan ini karena kita cinta akan sesuatu, cinta berkelebihan kepada wealth, kepada kekayaan. Dalam kekayaan itu ada power, ada materi, ada otoritas. Dan kita lebih mencintai hal tersebut. Ingin lebih. Merusak society. Merusak diri kita, kata Aquinas. Dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Mendistrap balance antara reason dengan desire. Jadi kita gak ngerti lagi mana reason, mana desire-nya kita. Membuat kita menjadi manusia yang lebih mementingkan materi di atas hal-hal rohani dan moral value. Karena kita rakus, kita lebih mementingkan hal-hal yang lebih untuk pribadinya kita. Kita lebih sesuai hal yang materi, yang kelihatan. Materi itu bukan hanya berarti harta, tetapi kemungkinan juga otoritas, mungkin juga uang, mungkin juga kedudukan. Kita rakus Bapak Ibu. Ini membuat kita tidak lagi bisa membedakan antara reason dan desire yang ada. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan 3 hal bagaimana kita bisa cure sebagai obat bagi kita untuk kita tidak terjebak di dalam kerakusan itu. Yang pertama
konsentrasikan atau fokuskan tujuan kehidupan kita kepada Tuhan dalam hidup ini. Konsentrasi, fokus, tujukan konsentrasi kita pada Tuhan yang merupakan fokus kehidupan ini. Kalau kita belajar untuk fokus kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat tidak ada yang lebih, tidak ada yang hebat dari kehidupannya kita. Kita belajar Bapak Ibu sekalian untuk cukup daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini cure yang paling baik. Memfokuskan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang lebih. Kalau kita fokuskan kepada materi, materi bisa memberikan sesuatu kepada kita. Tetapi kalau kita fokuskan kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan yang lebih daripada apa yang sekedar kita fokuskan, misalnya materi. Konsentrasi fokus pada tujuan khusus yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Apa yang Tuhan inginkan saudara lakukan dalam hidup ini? Cari tahu itu. Hal yang kedua, belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan pada hari-hari terakhir ini. Karena banyak pengajaran mengajarkan kepada kita. Kamu pasti bisa, kamu hebat, kamu luar biasa. Banggakan hidupmu, pride for yourself. Beda Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan yang ngajarin kita untuk membanggakan, beda. Tetapi dalam konteks kita pada hari ini, yang kita lagi belajar tentang rakus ini, kita harus belajar merendahkan diri. Kenapa kita harus merendahkan diri dapat? Sederhana sekali. Karena Tuhan yang bisa mencukupkan segala kebutuhannya kita. Rendah hati di hadapan Tuhan, melihat bahwa oh iya Tuhan itu hebat. Tuhan itu lebih. Engkau yang punya hidup ini. Kita rendah hati di hadapan, artinya siapa sih si ini? Gitu. Masih butuh apa lagi sih? Kan Tuhan itu udah cukup. Kan Tuhan itu udah cukup. Apa yang saya lakukan sekarang itu udah cukup gitu. Masa mau butuh-butuh lagi yang lain? Kalau kita ngerti segala sesuatu datang daripada Tuhan, kita bilang terima kasih Tuhan. Itu rendah hati di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, kita harus menghormati dalam hidup ini. Ada perkara-perkara yang memang kita ditempatkan untuk berada. Tapi ada juga perkara-perkara di mana kita mungkin itu bukan tempatnya kita. Dengan arti kata, kita harus belajar untuk hidup respect dalam kehidupan. Respect kepada apa yang kita miliki pada hari ini. Respect kepada orang lain yang memiliki sesuatu. Respect kepada kehidupan itu sendiri, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan titipkan kepada kita, apa yang Tuhan kasih kepada kita. Belajar menghargai dan menghormati apa yang kita alami pada hari ini. Itu akan menolong kita Bapak Ibu sekalian. Untuk kita tidak memiliki atau kita tidak terjebak kepada tempted, kepada keinginan, kepada desire yang berkelebihan, kerakusan akan sesuatu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya akan menolong kita hari ini. Jangan kita menjadi seperti Bani Korah. Dihukum Tuhan. Waktu Korah menceritakan yang tidak terdeteksi itu, kerakusannya akan jabatan. Apa yang terjadi? 250 orang harus mati gara-gara benih yang Korah berikan. Hati-hati. Jangan kita terjebak dalam kehidupan. Jangan kerakusan kehidupan kita akan menjerumuskan keluarga kita. Tapi baiklah kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Belajar konsentrasi untuk apa yang Tuhan khususkan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Dan menghormati, menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita pada hari. Tuhan berkati kita semua. Jadi berkat untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian. Hidupmu. Amin.